kekuatan kami, bukan karena kekuatan anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena oleh kasih sayang-Mu, anugerah-Mu, itulah yang menjadi sumber kekuatan, sumber kehidupan, sumber pengharapan kami. Karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, dia tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan yang menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, tidak pernah kulihat anak cucunya meminta-minta roti. Sebaliknya tiap-tiap hari anak cucunya menaruh belas kasihan dan memberikan pinjaman. Kemudian anak cucu orang-orang benar ini diberkati dan menjadi berkat. Kami mau tabiskan ibadah raya kami yang kedua pagi siang hari ini, baik secara offline dan online di tempat ini ya Bapa. Kami mau tabiskan di dalam nama Allah Bapa pencipta langit, penjaga kehidupan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah berkorban mati bagi kami, menjadi juru selamat, pengudus dan penyembuh kami, serta Raja kami yang akan datang. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami untuk bisa memuji Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami sehingga penyembahan pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Jemaat Tuhan, mari dengan sungguh-sungguh kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama. Sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan, kita angkat tangan kanan, tangan kiri di dada. Katakan kepadanya, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari para Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal.
Haleluya. Amin. Salami dulu kiri kanan depan belakang Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur hari ini kita boleh ada untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan nanti di akhir ibadah ini nanti kita mendapatkan kunjungan dari Panitia Natal Nasional yang akan menyerahkan sembako secara simbolis ya kepada jemaat kita yang merasa tidak mampu, artinya yang kita memang sudah pilih orang-orang khusus yang kita akan. Jadi tidak semua jemaat yang hadir mendapatkan itu. Ini namanya bantuan sosial. Contohnya ada di depan ini, ada 3. Dan kami sudah mengkoordinir orang-orang yang akan menerima bantuan sosial dari Panitia Natal Nasional ini. Ya, demikian dan terima kasih. Yang baru hadir pertama kali silakan berdiri. Kalau ada yang baru hadir pertama kali dalam ibadah ini. Ya, ada 1 di depan ya. Ada lagi? Disalami dulu, kiri kanan depan salamkan ya. Ada lagi yang baru hadir? Ya puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang setia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan, kita masih memuji Tuhan dalam nyanyian kemenangan iman, berjalan sertamu halis, nomor 82. Jemaat Tuhan, kita membuka Alkitab kita di dalam
Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26. Yeremia pasal yang ke-9 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Yang ke-26. Perikop di atas, mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katanya. Orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Sekian jauh firman Tuhan yang akan dijelaskan oleh hambanya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Boleh lirik kiri kanan, boleh kasih senyum yang termanis, yang terbaik hari ini. Kita mau merayakan kebaikan Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, rahmatnya selalu baru setiap hari. Mari bersuka kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Kesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Lebih bersuka cita, lebih semangat lagi. Hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Saya yakin kita percaya ini menjadi pegangan kita untuk hari-hari kita di tahun 2026 ini. Tangan yang perkasa memegang kita.
Saat ini kita mau mendengarkan kesaksian yang disampaikan oleh perkarya. Dipersilakan para perkarya. Ada? Baik, kalau tidak ada saya panggil anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan untuk didoakan sebelum mengikuti kelas sekolah minggu. Mohon kesediaan Bapak Gideon berdoa untuk anak-anak yang akan mengikuti kelas sekolah minggu. Cek. Baik, mari kita topang anak-anak kita dalam doa sebelum mereka mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, kami tak henti-hentinya mengucap syukur untuk kebaikan dan berkat Tuhan. Istimewa pada saat ini kami bersyukur Tuhan, karena Engkau panggil anak-anak kami untuk memuji muliakan Tuhan pada hari ini. Sebelum lebih jauh mereka memulai ibadah mereka, kami mau topang mereka, kami mau berkati mereka dalam ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong mereka untuk mengerti, untuk belajar kebenaran firman-Mu. Secara khusus pada saat ini kami juga berdoa untuk hamba-Mu, anak-anak Tuhan yang mengajar pada hari ini. Kau berkati mereka untuk menjadi saluran berkat-Mu pada hari ini. Berkati mereka dalam perjalanan ke ruangan. Tolong mereka untuk terus konsentrasi fokus untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan sambut berkat-Mu. Amin. Terima kasih. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau memuji Tuhan dengan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Biarlah manis
Tuhan, mari kita berdiri. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian dan pengagungan dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Bapa di surga, dan hati kami bersuka, secara khusus suka mendengarkan firman Tuhan, suka melakukan firman Tuhan. Kami bersyukur kesempatan kami siang hari ini, baik kami yang ada di dalam ruangan ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara garing. Tuhan memberkati kami. Biarlah kebenaran firman Allah boleh menjadi bagian yang meneguhkan, menguatkan iman kami. Karena firman Tuhan berkata, iman tumbuh dari pendengaran. Bukan pendengaran kepada media sosial di dunia ini, tetapi iman tumbuh dari pendengaran kepada firman Tuhan. Kami siap untuk mendengar, merenungkannya, serta mengimplementasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Yang siap dengar firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Ya, kami ingin memberitahukan bahwa setelah warta
gereja nanti kita ada acara khusus. Nanti Pak Saudara kita Pak Stiper Pijay yang akan Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia ya, GMKI. Tapi sebelum itu kita fokus sebentar untuk mendengar firman Tuhan. Saya langsung ambil dari tema yang ada di dalam kitab Yeremia ini. Saya tidak buat tema sendiri. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Itu yang menjadi pokok pikiran kita hari ini. Dikatakan di dalam firman Tuhan, janganlah orang bijak bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah? Baiklah ia bermegah karena yang berikut ini. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan keadilan. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kebenaran di bumi. Sungguh semua itu kusukai, demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa umat Israel dalam konteks Yeremia pasal yang ke-9 ini, kalau kita baca di ayat yang ke-25, 26, di situ dia menggambarkan bahwa bangsa ini sedang terpecah. Bukan hanya terpecah rakyatnya, bangsanya, tetapi terpecah hatinya. Apa yang menyebabkan terpecah? Kita melihat bahwa keadaan Israel pada waktu Nabi Yeremia menulis ayat ini hendak terpisah dan hancur karena dosa, karena kesalahan, dan karena pemberontakan mereka. Saudara, apa pemberontakannya? Yang paling menonjol adalah penyembahan berhala. Sehingga mereka tidak lagi kenal, sehingga mereka tidak lagi tahu yang Tuhan yang mana yang harus disembah. Lalu yang kedua kita melihat, karena tidak mengenal Tuhan lagi, padahal mereka adalah umat pilihan Tuhan, Israel diperhadapkan pada pilihan menyembah Allah atau terjebak pada penyembahan yang tidak benar kepada berhala. Itulah yang menyebabkan umat Israel dan Yehuda pada waktu itu hancur karena mereka salah dalam menyembah Tuhan. Paulus menulis seperti ini. Dia katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam kebangkitannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, boleh dikatakan bahwa kerinduan ini, kalau kita baca ini kerinduan yang aneh, kan? Kerinduan orang kan begini, oh Tuhan saya mau hidup mewah, oh Tuhan supaya keluarga saya bahagia, oh Tuhan supaya kami banyak uang, supaya kami berkat melimpah, itu kerinduan manusia. Tetapi Paulus katakan beda. Yang kerinduannya, yang ku mau, yang ku kehendaki, yaitu mengenal Dia. Mengenal Dia dalam hal apa? Bukan hanya dalam kuasanya, dalam kebangkitannya, dan yang paling mengerikan itu dalam kematiannya. Dan Paulus tidak hanya ngomong, akhirnya dia juga mati syahid. Dia serahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Nabi Yeremia ini menyatakan kepada kita hari ini bahwa kebanggaan yang sia-sia. Apa kebanggaan yang sia-sia, saudara? Padahal inilah yang sedang dicari orang saat ini. Inilah yang sedang digandrungi manusia. Yang pertama, bangga akan kebijaksanaan, kecerdasan intelektual dan kepintaran. Bangga akan kekuatan, kuasa, kedudukan, status. Oh, itu yang dicari-cari orang saat ini kan. Lalu yang juga sedang digandrungi manusia adalah
bangga akan kekayaan, harta, aset, tanah, rumah, kebun, sawit, tabungan miliaran. Wah, dia bangga sekali dengan itu. Tapi Nabi Yeremia katakan kepada umat Israel, janganlah, dan janganlah, 3 kali di situ. Nah, kalau demikian Bapak Ibu Saudara, apa sebabnya? Apa bahaya kebanggaan yang salah ini? Yang pertama, kebanggaan akan kebijaksanaan atau kepintaran itu bisa menjadi kesombongan. Yakobus 4 ayat 6, 1 Petrus 5 ayat 5 sama persis. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang congkak atau sombong, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jadi ketika manusia merasa dia pintar, merasa dia hebat, itulah kejatuhan Lucifer. Lucifer akhirnya dibuang ke neraka karena dia merasa hebat dan pintar dari Tuhan yang menciptakan dia. Rupanya kesombongan itu, kebanggaan itu bisa terus menerus sampai saat ini. Itu sebabnya dikatakan bahaya kebanggaan yang salah ini. Bahaya bangga akan kekuatan yang kedua ya. Situ. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenapa dikatakan bahwa kebanggaan ini salah ketika dia merasa, oh saya hebat, saya kuat, saya mampu, saya tidak usah ke gereja, saya tidak perlu berdoa lagi, semua sudah tercukupi, uang sudah cukup, rumah bagus, mobil mewah, segala fasilitas ada. Sehingga dia merasa, saya tidak lagi perlu dengan Tuhan. Itu kebanggaan yang salah. Lalu yang berikutnya saudara, bangga akan harta dunia. Dan inilah rupanya yang sedang dikejar-kejar dan dicari terus oleh manusia. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 10, karena akar segala kejahatan cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Apa hubungan duit dengan iman? Ada rupanya saudara. Karena dia cinta uang, dia memburu uang. Kalau Pak Argius berburu babi, berburu musang, itu mungkin tidak masalah ya. Ini berburu uang saudara. Bagaimana dia berburu uang? Dia cari. Saya ingat waktu kami masih di Tanjung Priuk ya sebagai gembala di sana. Kebanyakan jemaat kerja di pelabuhan itu. Di kapal, di pelabuhan, macam-macam. Saya selalu bilang begini, Pak tolong kalau kerja itu kerja yang bagus ya. Cari yang halal. Tapi ada yang satu bilang, Pak kalau di Tanjung Priuk ini Pak, jangankan yang halal, yang haram pun susah ngerebutnya katanya. Jadi maksudnya apa saudara? Dia memburu uang. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, karena memburu uang inilah akhirnya dikatakan dalam Alkitab, dia menyimpang dari iman. Dia menjual imannya. Lalu kemudian terjadilah dia menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Ada 2 hal duka citanya itu ya. Pertama, kalau uangnya terlalu banyak dia bingung mau jaga duitnya itu. Bagaimana? Tetapi yang lain lagi saudara, karena dia memakai uang itu dengan tidak benar atau koruptor. Akhirnya dia menyiksa, tersiksa di bui, di rumah tahanan itu. Oleh karena itu Tuhan Yesus katakan, apakah untungnya kalian memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan hidup yang kekal. Rupanya harta benda dunia itu bisa menjerumuskan kita sehingga tidak memperoleh hidup yang kekal.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kebanggaan ilahi. Kebanggaan ilahi ini dikatakan oleh Paulus tadi, yaitu mengenal dan memahami Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan Rasul Paulus. Lebih mengenal. Kenapa saudara? Tadinya dia seorang ahli kitab. Dia ahli Alkitab Perjanjian Lama. Dikatakan ahli Taurat dan orang Farisi. Kalau dalam level sekarang, Paulus itu doktor teologi, saudara. Dia paham semua isi kitab suci ini. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, semua itu dia katakan, saya anggap sampah ketika saya bandingkan dengan Yesus. Dalam bahasa aslinya itu agak jorok ya, sampah itu yang dibuang di WC itu. Dia anggap itu semua. Setelah apa? Setelah dia ketemu Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau pemikiran kita masih belum seperti ini, wah itu bisa tergoda ya. Hanya gara-gara uang, gara-gara warisan, gara-gara pembagian tanah segala macam, orang bisa bertengkar, bisa bunuh-bunuhan saudara. Nah oleh karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada kita, ada contoh Maria dan Marta. Maria dan Marta membuat pilihan, yang satu pilihannya benar, yang satu saya katakan salah. Karena Yesus sendiri yang ngomong ya. Dalam sikap melayani Yesus, lalu Tuhan Yesus katakan begini kepada Marta. Kenapa dia ngomong sama Marta seperti itu? Karena Marta yang duluan. Marta ini sibuk ngurus dapur, sibuk menghias meja makan, sibuk mempersiapkan hal-hal jasmani seperti itu. Sampai tidak ingat PA dengan Yesus. Pelajaran Alkitab. Yesus sedang menerangkan firman, dia menjelaskan dirinya, dia menjelaskan keselamatan, dia menjelaskan hidup kekal, dia menjelaskan surga. Apa itu kata Marta? Saya nih masak sibuk di sini. Lalu akhirnya jengkel saudara. Dia jengkel, dia bilang, tolonglah, itu coba lihat saudaraku, dia membiarkan aku kerja sendirian. Saudara yang kekasih, akhirnya Yesus bilang begini kepada dia, Marta, Marta katanya ya. Jadi akhirnya Yesus ngomong terus terang, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara bilang, kenapa Yesus bilang banyak perkara? Padahal cuma masak dia kan, nyiapkan konsumsi. Tetapi bukan itu masalahnya. Dia nyiapkan konsumsi tapi otaknya iri kepada Maria yang sedang duduk di kaki Yesus. Lalu baru Yesus terus terang katakan, dia tidak menegur Maria yang sedang asik, yang sedang sungguh-sungguh mendengarkan firman. Ya, dia bilang, Maria telah memilih yang terbaik. Apakah Yesus tidak mau makan? Ya, dia makan juga saudara ya. Tapi kan dia pernah ngomong di Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan hanya oleh makan, tapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah itu sebabnya dia konsisten dengan itu. Dia bilang, saya tidak makan pun tidak apa-apa, tapi saya tidak bisa hidup tanpa firman. Saya tidak bisa hidup tanpa firman Allah. Kenapa saudara? Karena waktu Tuhan menciptakan langit, bumi dan manusia, dia berfirman, maka jadilah semuanya itu. Jadi firmanlah yang menghidupkan. Kebanggaan yang disukai Allah itu ayat 24 bagian B. Apa itu kebanggaan yang disukai oleh Tuhan itu? Saya langsung baca dari Yeremia ini ayat 24 bagian B. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Ini yang Tuhan katakan, kebanggaan yang Tuhan mau. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Yang kedua menunjukkan keadilan. Dan yang ketiga menunjukkan kebenaran di bumi. Sungguh semua itulah yang kusukai. Demikian firman Tuhan.
Saya berharap bahwa kita juga suka dengan apa yang Tuhan suka, ya. Apa yang Tuhan suka di situ? Yang pertama yaitu kasih setia. Bahasa aslinya eset katanya. Kasih setia ini adalah perjanjian Allah yang paling tinggi antara Allah dan umat Israel pada waktu itu, atau antara manusia. Itu Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 5, dan di situ dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan sebulat hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, kasih ini sebenarnya tidak berimbang, ya. Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita, dan dia buktikan, dia tidak sekedar ngomong di Ulangan pasal 6 ini, dan pada akhirnya dia memberikan anaknya satu-satunya, dipersembahkan untuk mengasihi kita. Dan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang telah menyerahkan nyawanya untuk manusia. Itulah kasih Allah. Lalu sudah dikasih Tuhan, perjanjian ini ditepati. Ketika perjanjian ditepati, ketika kita mengasihi Allah, itu bukan karena kita hebat, tetapi karena Dia yang terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Kita baru rayakan beberapa hari yang lalu. Sampai tadi malam pun masih ada Natal, ya. Mengenang, mengingat akan kebaikan Allah yang luar biasa itu. Yang pertama dikatakan keadilan, mispar, ya. Yang tadi kasih, yang kedua ini keadilan. Allah adalah hakim yang adil, yang tidak memihak sekalipun. Di pengadilan dunia ini banyak yang tidak adil. Kita sering mendengar keluhan-keluhan bagaimana model pengadilan, bagaimana hakim bisa disogok, jaksa bisa dibeli, dan lain sebagainya. Sampai ada istilah, kalau kehilangan ayam harus korban kambing baru bisa dapat ayamnya. Lalu ada plesetan, KUHP, ya. KUHP, itu KUHP sebenarnya kan yang benar itu kitab undang-undang hukum pidana. Tapi karena peradilannya tidak adil, diplesetkan. Apa katanya? Kasih uang habis perkara, kan begitu. Tetapi Allah tidak demikian. Allah begitu adil. Jadi ketika manusia memperlakukan kita tidak adil, ketika hukum tidak bertindak, kalau memang benar-benar kita sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, Dia akan membela kita. Biarkan saja misalnya orang memvonis yang macam-macam, tetapi kita tahu bahwa kita memiliki Allah yang adil dan benar. Lalu yang terakhir di sini yaitu kebenaran sadaka ya aslinya. Allah kita adalah Allah yang kudus dan Allah yang benar. Itu sebabnya dikatakan kuduslah kamu, 1 Petrus 1 ayat 15-16. Kuduslah kamu karena aku kudus. Tidak mungkin orang benar kalau dia tidak kudus, kalau dia tidak suci. Lalu Yesus dengan berani mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa yang kudus itu kalau tidak melalui aku. Ternyata Allah kita tidak bisa disogok. Allah kita tidak bisa dipermainkan. Yesus rela mati supaya Dia memberikan kebenarannya, keadilannya, kasihnya yang besar itu kepada kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, menjadi kesimpulan kita hari ini, yang pertama, untuk kita dapat mengenal dan memahami Tuhan dengan sungguh, maka yang kita perlukan hari ini adalah sikap hati yang tunduk dan taat, setia pada Yesus. Saya sering pakai singkatan TTBS,
TTSK. Ya, setia, taat, tulus dan setia, konsisten, tidak berhenti, tidak berubah. Lalu yang kedua, mari kita sediakan waktu. Dia rindu seperti Maria, saudara ya. Mungkin kita giat. Ada juga kadang-kadang hamba-hamba Tuhan, kami sebagai hamba Tuhan. Wah sibuk, melayani sibuk, pergi kemana. Tuhan katakan, sibuklah kamu. Tapi tidak sempat berdoa, tidak sempat nyembah Tuhan. Ambil waktu untuk kita menyembah Dia. Lalu yang berikutnya, memiliki kerendahan hati. Karena Allah menentang orang congkak dan mengasihi orang yang rendah hati. Dan yang terakhir, memiliki tekad hidup yang selalu siap dan sungguh-sungguh melayani dan menyembah Dia. Tidak ada katakan bahwa aduh maaf saya tidak sempat, aduh maaf saya tidak ada waktu. Kemarin waktu doa di sini, doa perdana GKI Hebron, saya sampaikan ada satu riset dilakukan bahwa tim riset ini menyelidiki berapa menit orang Kristen berdoa setiap hari. Setelah diadakan penelitian riset itu dengan contoh beberapa ratus atau mungkin ribuan orang, ternyata hasilnya orang Kristen hanya bisa berdoa 2,5 menit satu hari. Adapun ada yang tidak sampai juga. 2,5 menit pagi, setengah menit siang sampai malam, satu hari full ya. Ditambahkan pagi, siang, makan sore, doa malam, itu hanya 2,5 menit, saudara. Lalu setelah diadakan penelitian, rupanya orang Kristen yang sungguh-sungguh kuat, dia, keluarganya, istri, anaknya itu setengah jam paling tidak. Ya, setengah jam. Tetapi orang yang bisa kuat baik dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, di kantornya, dia bisa dipakai Tuhan secara dahsyat, ajaib, jadi berkat, itu paling tidak 1 jam atau 60 menit. Karena kan ada 24 jam satu hari. Nah, kapan kita bisa? Bisa. Karena ada 24 jam. Kalau pagi tidak bisa, siang tidak bisa, sore tidak bisa, tengah malam bisa. Jam 3 bisa, jam 3 sampai jam 4, saya pakai musik 1 jam tidak terasa, saudara. Hanya nyembah saja, jangan kasih daftar belanja sama Tuhan. Oh Tuhan saya mau ini Tuhan, enggak. Sembah saja Dia, layani Dia. Tapi jangan juga berpikir, kalau saya udah nyembah Tuhan nanti berkatnya luar biasa melimpah. Jangan begitu, itu namanya transaksional namanya ya. Saya bikin ini Tuhan, engkau harus begini. Itu enggak bisa. Kita nyembah Dia apapun yang terjadi. Amin saudara. Kita melayani Dia. Itu yang Dia mau. Nah oleh karena itu yang terakhir ini menjadi saya katakan deklarasi. Ini sudah saya sampaikan di awal ya, di khotbah awal itu. Ya, saudara boleh lihat, boleh catat, boleh fotokan, dan itu menjadi deklarasi kita bersama. Deklarasinya seperti ini. Oleh anugerah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, tahun 2026 adalah tahun mujizat dinyatakan, kemenangan ditegakkan, pelipat gandaan kelimpahan dicurahkan. Apa yang mustahil dipatahkan oleh firman Tuhan, apa yang tertunda akan diselesaikan oleh kuasanya. Tuhan sendiri yang akan merobohkan penghalang, membuka jalan yang buntu, mengalirkan air kehidupan yang tak pernah berhenti, berkat rohani dan jasmani dilepaskan, pemulihan dipercepat, pengurapan diperbaharui, jemaat GKI Hebron diteguhkan masuk dalam kemenangan Tuhan tanpa batas. Amin saudara. Mari saya undang kita berdiri. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kasih setia Tuhan menolong kami, supaya kami jangan gagal paham apa yang dikejar oleh manusia saat ini. Dia mengejar kepintaran, kecerdasan,
Dia mengejar kuasa, kedudukan, status. Dia mengejar kekayaan harta benda. Lalu firman Tuhan hari ini katakan, janganlah kamu bangga. Jangan kamu bermegah karena kebijaksanaan. Jangan kamu bermegah karena kekuatan, karena semua itu akan hilang. Jangan kamu bermegah karena kekayaan, karena semuanya itu juga tidak akan dibawa. Kami mau bermegah karena Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau memberikan kami keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan amin. Silakan duduk kembali. Kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Satu pujian dalam nyanyian kemenangan iman, Tuhan mau sertai hamba, 247. Tuhan mau sertai hamba, kalau tidak ku sesat, sama-sama dengan Tuhan, baru langkahku tepat. Maka jiwaku teduh pada jalan dan lebu, dengan tidak lagi tanya, aku iring Tuhan. Ayat yang kedua, Tuhan mau sertai hamba, baru ringanlah beban, tidaklah dirasa takut, dan berjalan dengan senang. Maka jiwaku teduh pada jalan dan lebu, dengan tidak lagi tanya, aku iring Tuhan. Ayat yang ketiga, Tuhan mau sertai hamba, bila hati tergerak, jadi bimbang oleh dosa, dan beban terlalu berat. Maka jiwaku teduh pada jalan dan lebu, dengan tidak lagi tanya, aku iring Tuhan. Ayat yang keempat, Tuhan mau sertai hamba, agar malulah sepuh, bila Dia lihat aku, tunjukkanlah Tuhanmu. Maka jiwaku teduh pada jalan dan lebu, dengan tidak
kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, pada pagi siang hari ini kami mau berucap syukur ya Bapa. Bagaimana Tuhan telah menyertai kami sepanjang minggu ini. Tuhan telah berikan kami berkat kehidupan, kesehatan, segala nikmat yang boleh kami nikmati. Terima kasih ya Bapa. Dan kami berdoa juga ya Bapa buat persembahan yang boleh diberikan. Kiranya Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan. Dan tak lupa kami mohon Tuhan berkati lumbung-lumbung seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, baik yang ada di rumah sakit maupun hadir beribadah dalam kondisi tidak sehat. Kiranya oleh bilur-bilur-Mu mereka boleh dipulihkan. Khususnya kami berdoa ya Bapa kepada Ibu Ilensi di Rumah Sakit Antonius. Ya Tuhan memulihkan, Tuhan menyertai pemulihan, pengobatan, keluarga yang menjaga Tuhan sertai. Biarlah ada pemulihan, ada kesembuhan bagi Ibu Ilensi ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang bergumul dengan pendidikan, yang sedang menjalani pendidikan, bahkan sedang berusaha mendapatkan pendidikan yang terbaik. Biarlah anak-anak-Mu ini ya Bapa, Tuhan berikan kesuksesan, keberhasilan dalam pendidikan. Terima kasih ya Bapa. Bagi yang bergumul dengan pekerjaan, kiranya Tuhan bukakan jalan. Di tahun 2026 ini ya Bapa, banyak berkat Tuhan bukakan, banyak pintu kesempatan Tuhan bukakan bagi jemaat. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa pada pagi hari ini, berdoa buat pelayanan Hebron sepekan ke depan. Ibadah-ibadah yang disiapkan, ibadah kategori, ibadah sekolah minggu, ibadah remaja, Hebronis, perkarya, perkawan, dan ibadah doa diakonia, dan ibadah-ibadah lainnya boleh disiapkan, ibadah raya 1, 2, dan 3. Kami berdoa boleh dipersiapkan dengan baik, anak-anak-Mu boleh mempersiapkan diri dengan baik. Tuhan pakai para pelayan-pelayan-Mu dengan luar biasa agar banyak jiwa boleh mengenal Tuhan dan dibenangkan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga buat Bapak Ibu Gembala dalam kesehatan daripada Tuhan, dalam hikmat kemampuan, terus menjadi teladan, terus menjadi berkat lewat kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga buat pengurus GKI dari pusat, wilayah, daerah, bahkan ke gereja lokal. Biarlah program di tahun 2026 boleh dijalankan, boleh disiapkan dengan baik, diimplementasikan dengan baik, agar boleh mengenalkan kebenaran-Mu semakin lagi sampai ke penjuru dunia. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa buat pemberitaan Injil kepada kaum-kaum kedar, kaum-kaum terabaikan. Biarlah Tuhan menyertai para hamba-hamba Tuhan yang boleh dipersiapkan, para hamba-hamba Tuhan yang punya kerinduan. Tuhan jaga dari mara bahaya, dari kuasa jahat, dari apapun, agar terus mereka boleh menjalankan pemberitaan firman ya Bapa. Terima kasih. Kami tak lupa berdoa buat bangsa kami terkasih Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati Indonesia, para pemimpin bangsa, presiden hingga jajarannya sampai ke tingkat desa, RT, RW sekalipun. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat kemampuan untuk memerintah dengan bijaksana, hingga rakyat boleh hidup damai, hidup sejahtera ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami, kiranya mau jadi sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami mau berdoa bersama-sama sesuai dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada hari makanan kami yang secukupnya, dan jangan kami juga mengampuni orang yang bersalah, dan janganlah kami coba, tapi lepaskanlah dari gereja, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta Hebron, edisi Minggu 18 Januari 2026. Selamat datang dan terima kasih sudah hadir di GKI Hebron. Kami menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam ibadah hari ini. Kami mengundang kehadirannya dalam ibadah doa pada hari Rabu jam 7 malam.
Persekutuan Kaum Perempuan, Perkawan, hari Jumat jam setengah 5 sore. Persekutuan Remaja, Hebron Teens, hari Jumat jam 6 sore. Persekutuan Kaum Pria, Perkarya, hari Jumat jam 7 malam. Doa pagi, hari Sabtu jam 5 pagi. Mengundang seluruh jemaat untuk hadir berdoa bersama-sama. Persekutuan Pemuda, Hebronis, hari Sabtu jam 7 malam. Ibadah Raya Minggu, jam 8, jam 10 pagi dan jam 7 malam. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkumpul dalam kasih Tuhan dengan hadir beribadah di GKI Hebron Pontianak. Sekolah Minggu, Hebron Junior, hari Minggu jam 8 dan 10 pagi di lantai 2 Hebron. Pemasukan mingguan. Kas gereja berjumlah Rp45.632.296. Persembahan khusus berjumlah Rp1.790.000. Persembahan kategorial. Rincian perpuluhan dan ucapan syukur dapat dilihat di buletin yang dibagikan secara cetak maupun file PDF di grup. Persembahan dapat dikirimkan melalui kris atau nomor rekening GKI Hebron. Mohon untuk mengkonfirmasi persembahan yang dikirimkan. Jemaat yang hadir minggu ini berjumlah 428 orang, ibadah pertama 188, ibadah kedua 240 orang. Demikian warta GKI Hebron minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom jemaat Tuhan. Ya, kali ini kita masih ada waktu sekitar 10-15 menit ya. Kita ada acara istimewa. Saya atas nama Gembala dan Badan Pengurus Jemaat Gereja Kemahinjil Jemaat Hebron di tempat ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Panitia Natal Nasional tahun 2025 yang diketuai oleh Bapak Marwar Sirait sebagai Ketua Umum, dan yang hadir bersama kita saat ini adalah Pak Sekum ya, Pak Sekumnya, Pak Raymond Simomora. Silakan berdiri Pak. Pak Raymond ya. Nah, tangan dulu. Atas bantuan sembako yang diberikan di GKI Hebron, semoga panitia ini, dan sudah ya, bukan hanya semoga, panitia ini sudah menjadi berkat di seluruh Indonesia dan kita juga kebagian di Kalimantan Barat ini. Nah, oleh karena itu sebelum kita secara simbolis nanti memberikan bantuan ini kepada 3 orang, sebelumnya saya minta dulu dari berterima kasih juga kepada Pak PJ ya, Pak Stiper PJ. Ya, silakan Pak, ada minumannya itu. Yang telah mengalokasikan bantuan ke Hebron, ya. Nanti beliau akan jelaskan kenapa kok kita bisa dapat, ya. Kenapa Hebron bisa dapat. Dan ini karena berkat kasih karunia-Nya dari Pak Stiper PJ ya, membagikan ke sini. Saya persilakan Bapak, Pak PJ ngomong duluan ya. Ya, silakan ke depan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Baik, terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita. Yang pertama, saya kebetulan jemaat GKI Hebron, mungkin ada yang sudah kenal, tapi saya tetap memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Stepar Pijay, asal dari Kabupaten Bengkayang. Hari ini berjemaat di GKI Hebron. Kebetulan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia hari ini sudah bekerja sama dari tahun 2022 saat saya menjabat sebagai Ketua Cabang GMKI Kota Pontianak. Nah, kita sebagai anak kandung gereja yang hari ini berdiri di atas Gerakan Mahasiswa Kristen yang bermoto bahwa semua satu adanya. Jadi berbagai macam gereja, berbagai macam
suku yang hari ini ada di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia itu hadir bersama-sama untuk memberitakan Shalom Allah di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Kalimantan Barat, Kota Pontianak ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Panitia Natal Nasional yang hari ini bekerja sama dengan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, setelah itu Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, setelah itu Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia wilayah Kalimantan Barat juga hari ini turut hadir untuk berbagi kasih melalui pembagian sembako. Nah, ini turut hadir Bapak Sekum, Panitia Nasional tahun 2025 yang dipercayai oleh Bapak Marwara Sirait yang selaku Ketua Umum Panitia Nasional. Turut hadir Bapak Raymond Simamora yang hari ini membersamai kita bersama Ibu Meilita, Panitia Nasional, yang juga kebetulan mereka selama 3 hari berada di Kabupaten Bengkayang juga membagikan paket sembako ini. Banyak aktivitas yang sudah diberikan kepada Kalimantan Barat, salah satunya di bidang kesehatan juga kita membagikan 3 unit ambulan untuk membantu masyarakat kita di wilayah Kalimantan Barat. Setelah itu juga banyak hal-hal baik yang dilakukan oleh Panitia Nasional kepada wilayah Kalimantan Barat, juga membantu membantu mahasiswa untuk di bidang pendidikan. Setelah itu bahwa ini kita akan penyerahan secara simbolis melalui GKI Hebron untuk mendistribusikan paket sembako ini. Namun paket sembako ini boleh dipandang tidak dibagikan secara keseluruhan untuk masyarakat, untuk jemaat GKI Hebron, tapi kita membagikan, saya ingat pesan Bapak Sekum bahwa kita harus membagikan secara berkeadilan, bahwa jemaat GKI yang benar-benar membutuhkan hari ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Shalom. Ya, tepuk tangan dulu untuk Pak Stiper Wijaya. Kami persilakan Pak Sekum ya, Pak Raymond Simamora, sebelum menyerahkan 3 orang yang kita sudah siapkan, tapi nanti mereka akan ambil. Jadi sembakonya sudah kita simpan, nanti setelah ini kita bisa melihat sembakonya. Hanya 80 paket ya, 80 paket, dan ini 3 paket yang akan dibagikan. Tapi sebelumnya silakan Pak Simamora untuk menyampaikan sambutannya atau pesan-pesannya kepada kita. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Gembala. Shalom Bapak Ibu. Saya berterima kasih Bapak Gembala diberikan kesempatan untuk hadir di Kalimantan Barat ini, khususnya di Pontianak. Saya mewakili Bapak Ketua Umum Marwara Sirait dan Bapak Bendahara Umum Simon Mantiri, serta Ketua Pelaksana Pendeta Jason Balom Papueng yang adalah Ketua Umum PGPI, itu sebagai Ketua Pelaksana kita. Jadi Bapak Ibu, Panitia Natal Nasional ini tahun ini berbeda. Selama ini kami, izinkan saya menjelaskan Bapak Gembala apa yang sudah kami lakukan untuk di Natal tahun ini. Kami berpengharapan bahwa Natal ini kami rayakan secara sederhana sesuai dengan instruksi Bapak Presiden. Natal yang sederhana, berdampak, dan terbuka atau inklusif. Jadi kita di Jakarta tidak melakukan Natal atau perayaan secara besar-besaran. Justru kita memberikan bantuan kepada 10 titik. 10 titik itu di Toba
Nias, Mentawai. Kalimantan itu diwakili oleh Kalimantan Barat. Terus kita ada di Sulut juga sama di Toraja. Di NTT, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Kita memberikan bantuan sembako, itu ada 20.000 paket tersebar di 10 titik, Bapak Gembala. Kita juga melakukan bantuan renovasi gereja, masing-masing 100 juta, dan kemarin kita serahkan di GKE Capkala, begitu. Nah, dari sekian banyak bantuan itu, kita anggarkan hampir 80% untuk aksi sosial, Bapak. Kita sebelum perayaan Natal kemarin itu di lokasi bencana juga saya pribadi yang turun ke Tapanuli Tengah mengantarkan paket sembako. Terus kita juga sudah bantu Aceh, kita sudah bantu Medan, kita sudah bantu Sumatera Barat. Itu sebelum perayaan. Dan puji Tuhan kita masih terus, misalnya saat sekarang ini masih ada kelebihan dana, Bapak. Kita akan mendistribusikan secara adil juga Alkitab sebanyak 30.000 dan kursi roda sebanyak 1.000. Begitu Bapak Gembala. Mudah-mudahan nanti Bang Vijay bisa membantu mendistribusikan untuk di Kalimantan Barat. Begitu Bapak, karena kita berharap semua bantuan ini bisa adil dan merata sampai ke seluruh pelosok. Bukan kita menganggap bahwa Pulau Jawa sana sudah sejahtera, enggak. Tapi memang 10 titik ini yang sudah kita tetapkan, yang memang kebanyakan basis daripada kita Kristen. Untuk kita perkuat dan mempunyai rasa keadilan bagi semuanya. Jadi Bapak Ibu, pertama saya mungkin mohon maaf, tidak semua kita menerima bantuan paket sembako ini. Paket sembako ini Bapak Gembala memang ditujukan kepada yang betul-betul sangat membutuhkan. Jadi semua aksi sosial kita juga kita sampaikan seperti itu Bapak. Termasuk bantuan pendidikan untuk sekian juga, itu banyak sekali kita bantu. Dan itu memang orang-orang yang membutuhkan. Di atas semuanya itu kita masih juga ada sisa. Tuhan itu luar biasa baik, Bapak Gembala. Tepuk tangan dulu. Ya, luar biasa baik. Dari sekian itu kita masih punya. Dan kita mungkin akan juga memberikan anggaran, misalnya kita akan menghitung lagi. Saya sudah usul kemarin, Bapak Ketua Umum, kenapa kita tidak membagikan untuk bantuan gereja lagi. Beliau langsung setuju. Beliau langsung setuju. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan untuk Natal tahun ini kiranya dapat diulang untuk seterusnya oleh panitia-panitia Natal selanjutnya. Kita tidak perlu, karena seperti kita tahu Tuhan Yesus itu kan lahir juga di kandang gembala, di tempat yang bukan mewah. Jadi kita tetap tanpa mengurangi hikmat daripada Natal, kita tetap melakukan secara sederhana. Yang terpenting hati kita bisa berbagi untuk masyarakat yang kurang beruntung atau berpenghasilan di bawah. Begitu Bapak Gembala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu, semoga semuanya kita selalu diberikan Tuhan sukacita, damai sejahtera, dan keberhasilan di dalam setiap usaha kita masing-masing. Terima kasih, Shalom. Ya, Bapak masih di situ dulu Pak. Pak PJ silakan ke depan. Saya memanggil 3 orang ya untuk secara simbolis hari ini yang akan mewakili untuk menerima. Yang pertama Pak Narang, ada nomor KTP-nya juga di sini. 2 Pak Idus, yang ketiga Pak Yusuf. Silakan ke depan. Nanti
siapa yang ditugaskan Pak Raymond untuk mengangkat karena barang ini agak berat juga. Oh ya. Silakan 3 orang berdiri di situ. Jangan Pak Raymond yang angkat Pak. Suruh anak muda. Ya di sini aja sini supaya 3 orang berbaris dulu di sini. Tapi supaya bisa dipoto. Mana tukang fotonya? Gimana posisinya? Nah, 3 orang di situ ya. Tunjukkan. Oh ya. Ya, ini saya kenalkan juga Bu Melita dari Kementerian Agama ya, Kemenak Nasional. Nah. Oke, silakan. Dikasih ke ini ya, diangkat gitu ya. Ya, ini tulisan 2000 ini untuk seluruh Kalbar ya. Ya, untuk seluruh Kalbar. Ya. Oh ya. Ya, semua dipoto. Itu aja ya. Oke, terima kasih. Nanti Pak Yusuf sama Pak Idris langsung bawa sendiri ya. Langsung ambil sendiri. Nah, boleh langsung dibawa. Mereka 3 boleh langsung bawa. Pak Yusuf langsung diangkut tuh. Pak Yusuf langsung dibawa. Ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah namanya sudah dicatat, yang sudah mengirimkan KTP-nya, ya kami tidak mungkinlah mengantar ya, karena masih ada berapa, nanti Bapak boleh lihat Pak di ruangan ini nanti ya tempatnya itu. Nah, silakan nanti datang ke gereja menunjukkan, karena sudah didaftarkan oleh pengurus kaum Bapak ya. Pengurus di sini sudah mendaftarkan nama-nama, dan tadi sudah dikatakan oleh Pak Simomora, memang tidak semua dapat, tetapi sudah dijelaskan bahwa yang memang sangat membutuhkan. Jadi bagi yang tidak dapat jangan merasa, oh kok saya dianak maskan kok enggak dikasih katanya. Gitu. Saya rasa itu mungkin masih ada Pak yang mau disampaikan. Oke. Makasih, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur ya. Dan sekali lagi Pak PJ, terima kasih karena sudah ingat kepada Gereja Hebron di tempat ini sehingga kita boleh mendapatkan itu. Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita, mari kita berdiri. Kita mau akhiri seluruh ibadah kita hari ini. Katakan, Tuhanku mau menyenangkan-Mu, Tuhan bentuklah hati ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan kami Bapa. Kuduskan hingga dulu selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku.
kerinduanku Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih juga Tuhan telah mengutus panitia Natal Nasional. Mereka telah berbagi kasih dengan GKI Hebron dan juga dengan beberapa gereja yang ada di Kalimantan Barat ini, baik di Bengkayang, di Pontianak, Kuburaya, dan beberapa tempat. Kami tidak bisa membalas kasih mereka, tetapi Tuhan akan membalas dengan berkat-berkat-Mu melimpah, dengan kasih karunia-Mu. Sebagaimana disampaikan tadi bahwa mereka mau terus menjadi berkat. Karena dengan kami menyemberi berkat, maka kami menjadi berkat dan kami diberkati. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita pulang ke rumah masing-masing, ke tempat pekerjaan, ke masyarakat, di mana kita berada. Tetapi jangan pulang untuk tidak menjadi berkat. Pulanglah, jadilah berkat. Jadilah garam dan terang dunia. Jadilah media sosialnya Kristus. Maka ada janji Tuhan, Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, sukacita hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan terima sekarang kemenangan darimu. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Langkahku
cek. Oke. Jemaat Tuhan yang namanya sudah terdata boleh